Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya selalu selamat berbahagia. Teman-teman, ini dia nih. Ini adalah hari yang kamu tunggu-tunggu. Gimana enggak? Saat ini penjualan buku saya sudah dibuka lagi. Kemarin udah banyak banget yang cari dan udah kehabisan ya. Ya udah, sekarang sebelum nonton video ini, yuk sekarang klik link yang ada di deskripsi video ini. Buruan. Karena buku ini akan terjual dengan sangat cepat. Dan saya berani jamin ya, bisa jadi ketika kamu klik di hari ini, itu penjualannya pun sudah berlangsung banyak. Jadi coba dulu deh, semoga kamu beruntung ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, ini bisa dibilang adalah video yang paling banyak dicari oleh semua sahabat Pagar Kehidupan. Betul, percaya nggak sih kalau yang namanya pikiran itu ternyata bisa loh menjadi doa. Bahkan kalau dipikir-pikir, pernah kali ya satu kesempatan dalam hidup kita mengalami sebuah peristiwa yang unik. Uniknya gimana? Saya pernah loh mas mikirin sesuatu tiba-tiba kejadian menjadi kenyataan. Wah, serem ya? Sebenarnya gak serem, bahkan justru itu menarik. Yuk, sekarang kita bahas bagaimana sih faktanya kita bisa menjadikan pikiran kita sendiri sebagai doa. Ini menarik nih. Yuk, sekarang coba langsung aja deh. Saya ingin mengajak kamu untuk mikir. Ya. Sekarang coba katakan kepada saya dengan jujur. Ingat-ingat lagi. Seumur hidup kita nih, pernah nggak sih sekali aja paling enggak memikirkan sesuatu, kok menjadi kenyataan? Coba ingat-ingat lagi. Pernah nggak? Kalau emang pernah, coba tuliskan di komentar deh. Itu peristiwanya seperti apa dan bagaimana. Biar teman-teman yang lain membacanya. Nah, kalau saya, jawabannya adalah sering banget. Bukan pernah lagi, tapi sering banget. Nah, mungkin ada banyak orang yang berkata bahwa ini adalah peristiwa magis. Sesuatu hal yang bisa dibilang metafisika atau supranatural. Padahal, sebenarnya bukan. Ini semua bisa dijelaskan dengan penjelasan yang sangat ilmiah dan masuk akal. Nah, untuk bisa menjawab ini, saya ingin sekarang juga kalau kamu udah beli buku saya yang berjudul Ternyata Saya Itu Berharga, ambil bukunya. Ambil bukunya dan buka halaman 110. Nah, kalau kamu belum beli, tidak masalah, ikutin aja video ini karena diri kamu pasti paham kok. Kalau saya bilang, beli deh bukunya ya, saya jamin gak akan rugi. Karena materi hari ini itu ada di buku itu dan lebih jelas. Kabar buruknya, buku itu cepet banget selalu habisnya. Jadi mohon, kalau masih bisa beli buku itu. Klik linknya di deskripsi video ini. Silahkan. Nah, sekarang coba lihat halaman 110 deh. Di situ saya menulis sebuah tema yang sangat-sangat menantang. Pertanyaan saya di buku itu yang paling besar adalah, apakah saat ini dirimu sudah menarik apa yang ingin kamu tarik? Wah, ini dia. Ini sebuah pertanyaan yang betul-betul sudah merubah hidup saya, teman-teman. Dulu, saya itu sama seperti kamu. Menjalani hidup apa adanya aja, belok kanan, belok kiri, nabrak depan, nabrak belakang, nggak mikirin saya itu harus kemana dan bagaimana. Tergantung nasib aja dah, kalau kata orang Betawi. Tapi kalau dipikir-pikir, pernah nggak sih kita kasihan sama diri sendiri yang nggak jelas mau ngebawa tubuh kita mau ke arah mana? Nah itu loh maksud saya. Lihat buku itu baik-baik dan kamu baca bersama dengan saya. Apakah saat ini dirimu sudah menarik apa yang ingin kamu tarik? Coba sekarang tolong jawab pertanyaan saya yang paling penting ini. Gak usah malu, gak usah takut salah, jawab pertanyaan ini dalam hati. Kalau seandainya kamu saya tanya hal apa yang paling ingin kamu tarik ke dalam hidupmu saat ini, hal apa sih itu? Apakah saat ini, maaf, kamu tuh pengen banget nikah? Udah capek disakitin orang gitu ya, tapi nggak ketemu-ketemu tuh jodoh yang tepat. Atau mungkin kamu sama nih seperti saya dulu, pengen banget jadi orang yang sukses di bidang yang kamu cintai.
Pengen banget jadi orang tuh mas yang bener-bener berhasil di bidang yang saya suka, bukan di bidang yang saya nggak suka. Saya udah capek mas jadi budak uang, saya udah lelah mas jadi budak dunia. Coba pikirin, apakah itu yang benar-benar kamu inginkan? Kalau memang iya, itu loh, itu yang harusnya didengerin. Halo, coba deh, ayo, ketuk pipi kamu sebentar. Ketuk pipi kamu sebentar, sadarin diri. Kenapa sih nggak berani untuk bermimpi? Kenapa sih nggak berani untuk berkata dengan jujur bahwa ini loh yang ingin saya tarik ke dalam hidup saya? Kenapa nggak berani? Takut ya? Takut kalau nggak kesampean jatuhnya sakit. Gitu, bener? Gini, nggak akan manusia itu jatuh kalau manusia itu tahu caranya terbang yang benar. Saya ulangi. Kalau ada orang berkata, jangan mimpi tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit, katakan kepada orang tersebut, orang tidak akan jatuh kalau dia tahu bagaimana cara terbangnya yang benar. Betul nggak? Iya kan? Jadi nggak usah takut jatuhnya sakit, karena kalau tahu cara terbang yang benar, insya Allah seizin Tuhan kita tidak jatuh. Kalau begitu pertanyaannya, gimana cara saya terbang yang benar mas, supaya nggak jatuh dan sakit? Ini caranya. Sekarang lihat lagi buku saya tadi, halamannya masih 110. Lihat paragraf ketiga. Di situ saya tulis apa? Betul, di situ saya tulis kata-kata emas yang benar-benar jawaban dari video ini. Saya menulis begini. Sekarang lihat diri kita baik-baik sejenak. Apakah antara yang kita mau dengan apa yang kita pancarkan kepada semesta itu sinkron atau tidak? Saya ulangi ya, saya bacain lagi kalimat emas di buku yang hebat ini. Saya bertanya, apakah antara yang kita mau dengan apa yang kita pancarkan kepada semesta itu sinkron atau tidak? Nah, itu sebuah pertanyaan emas yang harusnya kita tanyakan kepada diri sendiri nih. Kita pengen A, pengen B, boleh, bagus. Tapi supaya kita nggak jatuh sakit, kan terbangnya harus bener dulu. Nah, cara terbang yang benar itu adalah seimbangkan antara apa yang kita mau dengan apa yang kita pancarkan kepada semesta. Wah, bingung? Gak apa-apa. Saya langsung kasih contoh biar kamu paham. Gini, kalau kita hidup di dalam dunia ini, setiap orang itu pasti, percaya atau tidak, dia punya energi. Tolong digarisbawahi, setiap orang punya energi yang berbeda-beda. Contoh, inget nggak kemarin waktu kamu nonton live streaming saya di YouTube? Ingat-ingat deh, kapan terakhir kali kamu ngelihat muka saya secara langsung di live streaming YouTube? Ingat-ingat lagi. Nah sekarang, pernah atau tidak ketika kamu nonton live streaming saya di YouTube, mendadak kamu jadi sedih? Nggak pernah ya? Kenapa? Karena saya menampilkan sosok Aryan Surya yang benar-benar positif di situ. Ketika saya menampilkan Aryan Surya yang positif di situ, dengan senyumannya, dengan gerak-geriknya, dengan cara saya berbicara kepada kamu langsung di YouTube, di situ saya mengeluarkan energi positif. Dan dari situ, diri kamu jadi ketularan tuh energi positifnya yang membuat kamu jadi betah nonton saya sampai habis. Bahkan jadi paham apa sih yang dikatakan Aryan Surya di live streaming kemarin di YouTube. Nah itu maksud saya. Setiap manusia itu akan mengeluarkan energi. Tergantung dari apa? Betul, tergantung dari isi kepalanya dulu. Itulah maksudnya pikiran adalah doa. Pikiranmu itu akan menghasilkan energi loh. Dan energi itu akan menular kepada orang lain dan semesta raya. Dan kalau energimu itu menular, dia pun akan kembali kepadamu persis seperti bentuk energi yang kamu tularkan kepada semesta. Kalau kamu sama seperti saya, menularkan energi positif, semesta seizin Tuhan akan mengembalikan energi positif itu kepada saya. Contoh, saya kasih contoh biar ini kamu semakin jelas dan ini logis. Live streaming kemarin di YouTube, saya menjadi orang positif, alhamdulillah. Kamu ketularan positif kan, jadi happy. Apa reaksi kamu? Reaksi kamu mungkin akan memberikan jempol ke atas bagi video saya. Reaksi kamu bisa jadi menyebarkan video saya kemarin kepada teman-teman kamu.
Atau yang paling sering nih, reaksi kamu justru memberikan komentar-komentar yang positif di komentar video saya. Sekarang kalau dipikir-pikir, bukankah itu sebagai bukti bahwa apa yang saya sebarkan kepada dunia balik lagi kepada saya? Karena saya menjadi orang yang memberikan energi positif kepada kamu, kamu mengembalikan itu semua kan kepada saya secara tidak sadar. Berupa jempol ke atas video saya, komentar positif, atau bahkan sharing video saya kepada orang lain. Nah itu loh maksud saya. Ketika kita memberikan energi kepada sesama manusia dan semesta raya, cepat atau lambat itu akan kembali kepada kita dalam bentuk energi yang sama persis. Sekarang pertanyaannya, bentuk energi seperti apa yang kita pancarkan kepada semesta? Apakah energi seseorang yang mengeluh? Apakah energi seseorang yang putus asa? Apakah energi seseorang yang pengen banget mendapatkan sesuatu? Atau alhamdulillah energi orang yang bersyukur? Energi orang yang sudah berkelimpahan? Energi orang yang sudah memiliki apa yang dia mau walaupun itu belum terjadi? Nah itulah rahasia pikiran adalah doa teman-teman. Pikiranmu adalah bos dalam hidup kamu. Ketika pikiranmu benar, seizin Tuhan, hidupmu akan benar. Karena pikiranmu adalah segalanya dalam hidupmu. Itu faktanya. Jelas sampai sini? Nah, kalau memang sudah jelas, berarti sekarang kita paham. Oh, ternyata ini mas penjelasan ilmiah. Kenapa dalam hukum tarik-menarik The Secret contohnya, kita itu disuruh menganggap bahwa kita sudah mendapatkan apa yang kita mau. Walaupun belum. Kenapa kita dulu disuruh dalam hukum tarik-menarik The Secret, mas? Menganggap bahwa kita sudah memiliki sesuatu hal, mengalami sesuatu hal, padahal belum. Ini penjelasannya. Karena ketika kita merasa sudah memiliki atau mengalami, energi yang kita pancarkan kepada semesta adalah energi yang betul-betul bentuknya seperti kita sudah memiliki atau mengalami. Sehingga energi itu akan kembali lagi kepada kita benar-benar persis seperti yang apa kita pancarkan, yaitu memiliki atau mengalaminya. Jelas? Jadi sekarang, dari sini saya sudah memberikan semacam kayak pintu pembuka bagi kamu. Bagi kamu yang sudah membaca buku saya atau sudah membeli buku saya, diri kamu beruntung. Karena tinggal baca lagi tuh buku, semua akan terjawab dengan jelas. Saya cuma pengen pesan satu kepada kamu. Termasuk buat kamu yang belum sempat beli buku saya. Gini, tolong perhatikan pikiran kita. Nggak usah perhatikan omongan orang lain. Nggak usah perhatikan cibiran orang lain. Nggak usah perhatikan infotainment yang kerjaannya gosip mulu. Stop. Mulai detik ini, pikirin aja hal-hal yang kamu mau. Nggak usah mikirin caranya gimana, prosesnya bagaimana, nggak usah. Diri kamu pengen apa sekarang? Pengen jadi orang yang sukses dalam hal mungkin akademik. Mas, saya pengen lulus mas jadi mahasiswa atau mahasiswi cum laude. Ya udah pikirin, saya sudah cum laude, saya sudah cum laude. Bayangkan rasanya menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi yang sudah lulus dengan cum laude. Mas, saya pengen punya rumah sendiri nih mas, saya belakangan ini masih ngontrak. Ya udah pikirin, saya sudah punya rumah, alhamdulillah. Saya sudah punya rumah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Pikirin apa yang kamu mau, atau pikirkan apa yang ingin kamu alami, anggap itu semua sudah terjadi. Tapi ada syaratnya. Apa mas? Syaratnya cuma 2. Pertama, nggak usah mikirin caranya bagaimana, lepasin aja, biarkan Tuhan yang ngatur dengan hukumnya. Yang kedua, setelah melepaskan, yang diri kita harus lakukan dan tidak boleh tidak adalah bersabar. Nggak usah nanya kapan, nggak usah nanya kok belum dikabulin, kok belum terjadi. Mendingan daripada nanya kapan, pantaskan dirimu. Bener, pantasin dirimu. Pengen dapet cowok baik, tanya saya udah jadi cewek baik belum ya? Pengen dapet cewek cantik, tanya saya ini sebagai cowok, walaupun nggak ganteng-ganteng amat, sudah pantas belum ya bertanggung jawab punya cewek cantik sebagai istri? Ketika saya mungkin belum kaya nih mas, pikirin kalau saya kaya saya pantas gak ya? Nah gimana caranya memantaskan diri agar saya kaya mas? Berbagi atau sedekah? Kenapa Tuhan itu senang banget sama orang yang bersedekah?
Kenapa yang Maha Kuasa itu sudah menjamin orang yang bersedekah itu nggak mungkin miskin? Karena ketika kita berbagi, kita sudah membuktikan kepada yang Maha Kuasa bahwa kita pantas dititipkan banyak harta. Itu jawabannya. Jadi sekarang tolong taruh di kepala kita. Pertama, pantaskan diri kita untuk mendapat apa yang kita mau. Itu nomor satu. Yang kedua, perhatikan apa yang kita pancarkan kepada semesta raya. Perhatikan energimu. Kendalikan energimu dengan cara kendalikan pikiranmu. Kendalikan pikiranmu dengan cara menjauhi orang-orang yang gak penting, hal-hal yang gak penting. Dekatkanlah dirimu kepada konten-konten YouTube yang positif, pagar kehidupan contohnya. Baca-baca buku yang positif, baca kitab sucimu contohnya. Jauhi acara-acara gosip, itu yang penting. Dan paling penting lagi nih, orang Indonesia tolong dengerin. Jauhkan lagu-lagu mellow. Jangan siksa hidup kita dengan perasaan mellow yang sebenarnya kita tahu itu nyakitin. Rasa sakit emang kadang-kadang enak. Tapi rasa tidak sakit itu jauh lebih enak. Bener deh, percaya sama saya. Ya? Jadi sekarang kamu sudah jelas, lakukan ini semua, uji coba video ini, dan rasakan bedanya ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.